Vlog kali ini adalah atas saran dari seorang sahabat baik saya. Dia yang selalu support saya secara moral supaya saya tuh eksis di media sosial dalam mempromosikan karir saya di bidang properti. Katanya gini, Ci, lu tuh mesti cerita, lu mesti sharing supaya orang tahu lu ini konsultan properti, Ci. Lu nih bisa masarin properti mereka, lu bisa closing yang wah, lu bisa masarin properti yang gede, lu bisa cariin properti yang tepat buat calon pembeli. So, saya mesti say thank you untuk sahabat baik saya itu yang selalu dorong saya, yang selalu kasih saya semangat. Thank you ya, Say. Jadi April lalu itu saya baru aja dapat closing yang menurut saya jumlahnya cukup fantastis. Saya berhasil jual sebuah mini building, berikut ada gudang di belakangnya. Mini building 3 lantai, gudangnya sih 1 lantai aja. Seluas 3.000 meter di kawasan industri di Bekasi. Closing ini bukanlah suatu pencapaian tunggal, tapi hasil dari kolaborasi dengan senior saya. Beliau yang punya listing, beliau welcome, saya ajak untuk kerjasama co-broking, kemudian listingan beliau saya tawarkan kepada klien saya. Dan puji Tuhan, klien saya itu percaya saya sampai 3 kali loh closing properti dengan saya. Thank you ya bapak-bapak dari perusahaan X yang udah percaya saya sampai beli 3 kali, thank you banget. Kedengarannya gampang ya, tapi di balik itu ada perjalanan yang cukup panjang dan tentunya juga kerja keras. Mungkin saya mulai dari mana saya mendapatkan properti untuk ditawarkan. Jadi properti mini building ini iklannya udah nangkring di akun rumah123.com saya itu udah berbulan-bulan. Cuma pada saat saya punya pembeli, saya bingung, ini listing siapa ya? Untung ada seorang teman yang dia lebih ingat, saya tanya ke dia, ini listing siapa ya? Ya jawab ke saya, oh punya si senior kita tuh, si bapak. Oh iya, kontaklah saya ke bapak. Saya bilang, Pak, saya mau co-broking, saya ada calon pembeli ya kan, saya coba tawarkan ya. Oh boleh, silakan. Dia sangat welcome. Thank you banget Pak dikasih kesempatan untuk co-broking, karena saya tahu banget Bapak tuh mampu loh pasarin sendiri, Bapak tuh bisa loh dapatin pembeli sendiri, tapi kasih saya kesempatan untuk kerjasama closing ini. Thank you Pak. Kemudian dari sisi pembeli, saya kenal pembeli ini tidak serta-merta telepon, terus janjian lihat, terus jadi, terus DP, terus bayar gitu, enggak. Ini satu proses yang panjang. Tadi saya cek di handphone saya, ternyata saya kenal pihak pembeli ini mulai dari tanggal 8 Agustus 2022, angka hoki. Jadi salah seorang bapak dari perusahaan tersebut kontak saya waktu itu, tanya properti saya tanah, kafling tanah. Dan saat dia tanya saya udah tahu, ini nih pembeli. Kenapa saya tahu pembeli? Karena dia tanya saya, tapi saya dengar suara di samping dia itu, tanya ini, coba tanya ini. Wah saya tahu, ini ada bosnya. Ada bosnya yang suruh dia tanya, tapi nggak mau pakai handphone bosnya. Biasa, mungkin bos-bos kan nggak mau ya nomor handphonenya tersebar kemana-mana. Jadi saya follow up lah si bapak ini. Follow up bapak ini juga lumayan lama juga loh. Mungkin sebulan atau sebulan lebih. Dilemparlah saya ke rekannya. Ibu hubungin si ini aja katanya. Dia yang bagian ngatur-ngatur. Saya hubungin lagi orang kedua, saya follow up lagi. Perjalanan yang panjang, waktu itu closing pertama. Kemudian setelah closing pertama,
Mereka cari properti lagi ke saya, closing kedua, dan ini adalah kali ketiga. Thank you bapak-bapak dari perusahaan X, demikian percaya ke saya untuk carikan properti untuk bapak-bapak ya. Thank you banget. Dari sini saya ambil hikmah bahwa kepercayaan itu terjalin seiring waktu, dan juga kita harus pelihara. Kalau orang udah percaya sama kita, nilai pembelian yang besar pun mereka yakin sama kita bahwa transaksinya akan aman, bahwa kita kasih harga yang pantas, bahwa kita tidak mengambil keuntungan lebih dari yang seharusnya. Itu yang mesti kita jaga supaya pembeli itu bisa kembali lagi. Apakah hanya berdasarkan relasi yang baik, hubungan yang baik, kepercayaan, closing properti bisa terjadi? Belum. Masih ada faktor-faktor lainnya, faktor skill. Saya udah dari tahun 2005 terjun di bidang pemasaran properti, sebuah mungkin karir, boleh dibilang karir seumur hidup kali ya. Dan saya sangat enjoy dengan dunia pemasaran properti ini, karena tiap hari kita akan ketemu dengan orang-orang baru, dan orang-orang yang kita ketemuin itu adalah guru kita. Kita bisa belajar banyak dari orang-orang yang seliweran di properti ini. Dulu saya tuh nggak bisa gitu ngobrol gitu, agak kaku gitu. Tapi seiring waktu saya belajar gimana caranya negosiasi, gimana si investor ini kalau saya bawain dia pembeli yang nego, dia ngomongnya apa. Dari situ saya belajar dan belajar terus sampai hari ini. Sampai hari ini pun saya masih harus belajar, masih banyak yang kurang di diri saya, yang mesti saya upgrade. Satu hal lagi yang saya percaya adalah kerja keras dan ketelitian. Closing ini tidak serta-merta loh. Mulai dari saya siapkan penawarannya, saya bikin listnya. Jadi perusahaan ini maunya di kawasan industri ini. Saya data sebisa mungkin yang bisa saya jangkau. Saya bikin listnya. Tadinya si bosnya begitu lihat list saya, mini building ini dicoret loh. Dia nggak mau survei. Cuma kebetulan mini building ini deket dengan properti yang mau dia survei. Saya bilang sekalian Pak, toh tinggal nyebrang, oke deh katanya. Nah akhirnya sampailah di mini building ini. Beliau bawa banyak kru-krunya. Jadi ini manajemennya kekeluargaan. Jadi begitu survei properti itu 2 mobil. Jadi kru-krunya antusias ya kan, dapat dukungan juga dari manajemen. Akhirnya jadilah mereka pilih properti ini, dan proses negosiasinya juga makan waktu. Mulai dari sejak survei sampai deal itu saya kira 1 bulan atau 1 bulan lebih. Walaupun beliau nawarnya sekian, naiknya sedikit, tapi waktu itu saya ada satu kepercayaan, dia pasti beli. Saya bilang sama bapak yang punya listing, Pak, saya tahu loh perusahaan ini punya uang Pak, mereka akan beli. Iya, mudah-mudahan, kita harus yakin, kata si bapak. Dan kami berhasil closing. Thank you atas dukungan semua pihak untuk pencapaian ini. Sekali lagi video ini saya buat sebagai referensi untuk klien-klien dan calon-calon klien agar lebih mengenal saya,
agar lebih yakin bahwa saya layak untuk dititipi properti-properti yang mungkin menurut Bapak Ibu ini properti besar nih, ya kan? Ini properti kesayangan saya, ini harus terjual dengan harga yang bagus nih. Dia bisa nggak? Mungkin referensi ini ya bisa dijadikan pertimbangan bahwa saya mampu untuk memasarkan properti Bapak Ibu. Dan bagi calon-calon pembeli, berikan saya kesempatan untuk mendapatkan properti yang Anda inginkan dengan harga yang pantas dan pelayanan yang baik, dan Anda bisa transaksi properti dengan tenang lewat saya. Kenapa? Karena saya pro kepada pembeli, pro kepada penjual, win-win solution untuk kedua belah pihak. Saya tidak akan mengambil keuntungan di luar yang seharusnya. Itu kunci utama kepercayaan dari Bapak Ibu yang akan selalu saya jaga. So, mari silakan hubungin saya jika Bapak Ibu ingin transaksi properti. Brigita Linda dari Billionaire House, di nomor WA saya 0816 168 0938. Thank you.